Oke, selamat malam. Berbagai info akan saya kasih untuk kalian semua. Mas Bro sampai juga dari Selawi, hasilnya nanti seperti apa akan saya sampaikan ke kalian. Ini agak miring dikit ya. Oke, cawe barusan turun dari masjid langsung monten, belum minum. Untuk kalian semua, saya memang orangnya buru-buru demi cepat selesai semua pekerjaan-pekerjaan. Seperti yang saya bilang tadi, PP sudah mulai akan naik kembali, akan bahas PP, dan harga masih tergolong di jurang. Kalian bisa tambah muatan terus. Saya akan menyampaikan beberapa hal yang percaya saja, yang nggak percaya ya jangan dipercaya ya. Mas Bro ingin mengorek-ngorek semua tentang PP ke depan secara seperti apa, secara fundament, holder, adopsi orang besar, bahkan akan di ETF-kan secara fundament sudah oke. Jalur video untuk mempromokan dari kelas tukang ngarit sampai Presiden Trump kenal PP. Jalur langit, saya berusaha mencari tahu dengan ketemu sosok beliau yang akan saya jelaskan. Bukan dia yang mengangkat harga, tidak, karena semua yang akan terjadi di alam ini sudah ada ketentuannya. Cuma paling tidak kita nginte, sababiah menginte ke depan akan seperti apa itu teropong, terawang, supaya kita gak salah. Wong namanya kita mau perang saja diteropong dulu, diterawang dulu. Ini jalan yang mau dilalui terjal nggak? Di depan ada musuh nggak? Itu loh. Nggak percaya kalian? Kita mau ke sana teropong dulu. Di depan ada musuh nggak? Jalannya terjal nggak? Bisa dilalui nggak? Ada ranjau nggak? Ibarat seperti itu. Kemarin saya dituntun sama alam. Tidak kenal, tidak perjanjian, tidak apa, tahu-tahu saya ketemu. Dan saya dipeluk dengan eratnya. Hari ini tujuan saya, bukan tujuan yang di atas, bukan tujuan alam. Tujuan saya ke sana. Hasilnya nol. Ya kan? Beda kan? Dengan tuntunan alam, sudah takdir, kodrat harus ke sana kemarin, tanpa direncanakan bertemu. Sekarang yang direncanakan nol. Tapi saya ketemu dengan orang terdekatnya, akan menyampaikan sama beliau, akan diatur schedule minggu ini akan bertemu lagi, dan khusus saya akan menyinggung masalah PP untuk kalian semua, karena masalah keluarga sudah usai. Ya paham ya? Saya kesana itu dipreteli badan saya. Tahu gak dipretelin? Semua apa yang dari kepala, dari otak, dari hati sampai ujung rambut, ujung kaki itu bediah semua sahabat dia. Nggak ada yang salah. Dan alhamdulillah hasilnya positif. Dalam arti saya bersih dari susuk, dari macam orang rusak, dari mereka bersih. Dan yang kedua dipreteli karena saya ada bermasalah dengan istriku. Dua istri saya itu, yang pertama istri resmi yang punya anak, yang satunya istri sirih yang belum satu rumah dan belum sempat tinggal bareng, baru rencana tapi sudah bubar duluan. Dua-duanya dipreteli sampai bonyok, tapi saya nggak saya sampaikan di sini, nggak etis juga. Yang satu seperti ini nggak saya sebutkan namanya, yang satu seperti ini, si A seperti ini, si B seperti ini. 2 hari kelakuannya, 2 hari sifatnya, 2 hari bentuk orangnya, dari orang sekeliling dia, dari saudara, semua habis total, bersih, dipreteli. Jadi saya tahu semua itu loh ya, tahu semua, ini yang munafik, ini yang enggak, ini yang pantas dijadikan istri nanti, yang ini, yang ono jangan, yang ini kedepannya akan seperti ini. Begitu detailnya kawan, begitu detailnya, enggak main-main. Makanya nanti saya akan mungkin saya ngomong gini, saya takutnya tahu nanti kedatangan saya ke sana, maksud saya dia tahu loh. Nanti tak rekam kalau boleh,
bukan dia yang mengangkat harga, akan tetapi tak mintain terawangannya yang canggih ini, harga PP nanti mentoknya di mana, biar kan nanti terjadi toh, PP harga sekian, XRP sekian, Polygon sekian, BTC sekian, itu sudah akan terjadi. Cuma kita belum tahu karena belum melewati itu. Yang tahu nanti terjadi, yang bisa melewati adalah teropong. Teropongnya bukan teropong main-main, orang yang berjiwa besar, yang orang hatinya bersih, diteropong nanti. Ya mudah-mudahan hasilnya pas itu. Nanti kan diteropong, saya singgung ini untuk kemaslahatan banyak orang. Saya di sini influencer yang bertanding di sini di investasi di PP kayaknya di harga berapa nanti pentokannya begitu, itu kan boleh-boleh saja, namanya sababiah. Yang percaya silakan, ya enggak soal, karena saya juga sering mengalami hal-hal yang aneh yang sebetulnya nggak perlu diceritakan ataupun nggak di luar nalar juga. Seorangnya juga nggak begitu ngeh soal gituan, sebetulnya nggak begitu ngeh, tapi tahu dia. Saya itu cuma satu aja, lo bro, satu aja rusak, lo nggak sabaran gitu doang, kurang sabaran, itu aja udah. Kalau yang lain sih aman semua, saya dari munafik dari macam-macam aman semua. Itu kalau yang mantan istri saya tuh yang satu ngeri banget ngeri banget, kalau dilanjut wah bisa berantakan kehidupan saya ke depan gitu. Jadi saya aja sampai heran, saya orangnya begini, rambutnya begini, ini begini, detail semua kawan. Kalau boleh dalam nggak main-main. Itulah orang yang mumpuni, orang yang pinter itu pasti banyak ujian. Perempuan cantik itu banyak yang suka sama dia. Ini benar fakta. Dan ini pun punya pabrik dia, punya garment, pabrik garment. Itu pun punya bininya. Kalau dia sih orang-orang biasa-biasa aja bininya, tapi karena artinya yang luar biasa. Ya, kenapa sosok si yang punya garment big boss besar bisa suka sama dia? Ada istimewanya orang ini, gitu loh. Paham ya? Kalau harta dia udah nggak butuh, tapi ada keistimewaan tersendiri pada beliau ini. Makanya yang punya garment pun dia dijadikan suami. Itu nanti akan saya tanya. Mudah-mudahan pas gitu supaya kita nggak kecolongan gitu ya. Karena kalau tadi saya nggak ketemu karena baru pertama kan, saya nggak enak juga kan. Kemarin juga karena banyak wejangan dan segala macam, saya nggak sempet minta WA. Tapi ini yang akan datang saya akan minta WA gitu loh, supaya kita bisa konsultasi, minta WA. Tapi ya pelan-pelan, nggak boleh ketubukan, nanti saya dibilang buru-buru kan. Ini aja tadi ke sana, kemarin baru ketemu kan sama buru-buru, jangan buru-buru itu. Karena dia juga bukan orang yang nggak orang sibuk juga orang nggak sembarangan juga. Jadi ya pelan-pelan, alon-alon. Kalau saya kan buru-buru tadi aja ke sana langsung cerot gitu maunya ya, aco ya kan. Saja kalau disalahkan dia, kalau kemarin lo bro nggak buru-buru nikah, ya gimana, sudah 6 tahun dah ngaceng mas sama kayak mas loh, masih muda dia manggil saya juga mas, selanjutnya buncal ya, buntung kan gitu kan sama saya, kayak orang arif aja nggak disangka itu ada waliullah di situ. Banyak orang yang nggak sangka-sangka, kadang-kadang kelihatan seleneh tapi itu bukan orang sembarangan kawan. Dan nggak dipablikkan terima pasien ini itu segala macam. Orang yang beruntung aja yang ketemu dia. Nggak ada di pasien kan ngantri berapa orang kan di TV itu, nggak ada itu. Saya kesana juga cuma saya sendirian, nggak ada orang lain ngantri di sana, nggak ada. Dan iya memang betul begitu, nggak ada orang ngantri di sana ini nggak mau dia begitu, memang nggak buka begitu gitu. Kalau buka begitu mungkin udah terkenal di seluruh Indo kali. Karena kemarin saya bilang tuh
orang terdekat dia yang tadi ngomong tuh, masalah keluarga lo bro, masalah apalagi itu sih ringan. Di sana itu biasa ngobati yang kayak yang parah-parah kan, penyakit parah yang hubungannya dengan santet, roh, jin, itu yang ganas-ganas biasanya dia bantu tolong. Kalau masalah yang kayak saya itu masalah kecil katanya gitu. Tapi saya belum ngomong masalah PP itu, dan sama-sama si tangan yang deket dia itu saya belum ngomong. Saya mau tembak langsung ke depan orangnya, saya kan orangnya berani, saya tembak langsung, tolonglah, pokoknya tolonglah demi banyak orang ini, tolonglah, saya investasi di ini nanti kayaknya gunting di berapa, itu loh yang saya akan ya, walaupun enggak ya namanya sabab biar entah nanti kenyataan bener atau enggak itu urusan nanti, yang penting kita udah ada rambu-rambu ya kan. Ya memang harus begitu, memang jalan raya gak ada rambu-rambu ya tabrakan ya enggak. Kita yang sepele aja ya agak ada rambu-rambu ditabrak, lampu abang hijau ataupun rel kereta ya kita nabrak bonyok. Semua harus ada rambu-rambunya. Ini PP udah mulai ini ya. Kalian bisa Polygon, Cardano yang masih murah-murah. Pokoknya banyak lah kalau yang sudah saya sebutkan. Saya udah melekok juga, saya capek banget dari ini tadi, masarin mobil juga ini. Ya itu kadang-kadang sebulan dapat 3, kadang 1, kadang 0. Ini udah berapa, hampir sebulan setengah. Habis dari lebaran itu nggak ada orang nyari, adanya orang jual. Sepi. Kalau mau lebaran kemarin, mau lebaran saya dapat 3. Ini habis lebaran ini saya ke showroom tuh udah 3 kali selama habis lebaran tuh. Saya nengok itu, gimana ini bos, nggak sepi, jadi mobil numpuk tapi nggak ada pembeli. Kalau ini pembeli mulai anget, ini mulai udah ini yang mau haji ya. Kemarin sebulan sehabis lebaran itu susah untuk jualan. Ini sekarang ya kita samping-sampingan untuk PPP kan, untuk PPP. Kemarin aja saya ditikung, bukan duitnya, saya kesel urusan sama itu orang satu itu bikin rugi mulu gitu loh. Saya tuh kemarin saya diomelin juga, saya tahu dia saya begitu tuh tahu, lo tuh emosian sama buru-buru ya. Kenapa sih bisa kena? Tahu dia ya, itulah mantan lo bro gitu. Si penipu online tuh kan dia akrab juga, suka chat-chatan sama mantan tuh. Lo katanya dibilang pelit bro, ini bla gitu. Masa saya pelit, siapa yang saya minta dikasih kok bisa dibilang pelit? Saya berpikir kayaknya nggak masuk. Setelah kejadian baru saya berpikir ini nggak masuk akal juga ini. Ya bodoh amat, saya bilang nggak mikirin, enggak, tadi saya bohongin, saya transfer tuh, saya jamin pura-pura nggak punya duit, minta mas bro dikasih 1 juta ditransfer. Lu bohong lo, mana bukti transferannya gitu, katanya begitu. Itu bro saya suruh ada bukti transferan, kalau enggak saya dibilang pembohong lagi sama lo sekalian, pembohong juga, sama-sama pembohong katanya. Lah saya kepancing. Nanti transfer langsung saya balikin bro, ditransfer nggak tahunya dada hilang ya. Kesel ya, bukan duitnya kesel, tapi digantikan di mobil tadi, nggak soal, cuma kok bisa saya kecolongan begitu. Itu memang saya nggak boleh buru-buru, nggak boleh emosian. Tadinya bodoh amat dibilang pelit gitu ya, harusnya ya kurang ajar. Udahlah, bukan rezeki ya. Mungkin itu aja untuk malam ini, saya capek. Yang penting kondisi intinya Polygon, Cardano yang murah-murah, fun ya, yang bagus-bagus kalian ambil, yang mahal-mahal BNB, BTC, Solana yang bagus-bagus, dan yang asal-asal nanti bergiliran saya rasa akan dapat bagian naik semua. Kita akan minta yang naiknya puluhan kali lipat, karena di dalam setiap bull market ada salah satu koin, meme coin yang nanti akan tertuju kiblatnya di mana yang akan menjadi pertempuran. Itu pasti di Shiba dulu, di Doge dulu, pasti akan FOMO. Setelah uang masuk, FOMO euforia akan makin ramai, akan makin menendang ke atas. Pemenang tetap long invest, holder jangka panjang. Kalau PP masih harganya di dalam jurang, saya yakin masih akan pump tinggi lagi. Makanya saya akumulasi terus. Saya 250.000 tadi, 260.000, 200, 150, gopek, cepek. Ada rezeki dari luar, saya tembakkan gitu ya.
mungkin itu, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hari ini agak ancelah dikit, mengandung spiritual. Nggak tahu nanti saya dimarahin atau enggak. Mungkin dia apa yang saya kerjakan di sini karena udah deket dia, tahu dia. Jadi ya mudah-mudahan karena ini untuk menyangkut orang banyak, mudah-mudahan saya nggak disalahkan. Nanti dijawab di sana kapan pertemuannya. Tadi udah ngobrol, kalau si yang deket dia sih saya udah dapat WA-nya, itu barusan chat. Tolong sampaikan ke dia saya mau ketemu ini. Oke katanya gitu. Oke kata, tapi saya belum dapat WA-nya dia. Mungkin nanti pas pertemuan lagi ya. Mungkin itu aja. Tetap Dior riset sendiri dalam dunia kripto berisiko tinggi, yang cuan bisa banyak, yang membeli bisa banyak, semua tanggung jawab masing-masing. Mas Bro hanya sekedar memberikan info yang saya tahu, selebihnya tanggung jawab masing-masing. Oke, salam dari Tegal Mas Bro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PPPPPP. Jos.